Oke, selamat pagi saudara-saudara, melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu ya tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Hari ini kita bicara suatu unsur yang sangat penting dalam doa, yaitu mengenai pentingnya kita mengerti tentang posisi kita, posisi identitas kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, kami tahu Engkau hidup dan tinggal dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau yang mengutus Roh Kudus-Mu dalam hati kami, mengajarkan segala kebenaran. Karena itu kami berdoa, Tuhan, bukakan kebenaran itu dalam hati kami, supaya kami mengerti pekerjaan-Mu dan kami bisa hidup di dalam Engkau dan terbuka mata rohani dan hati dan pikiran kami. Kami ucap syukur, Tuhan, kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkau tinggal dalam diri kami, bahwa kami adalah terutama manusia rohani, seperti Engkau juga adalah Bapa segala roh. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi saudara, minggu lalu kita berdoa, kita mengatakan bahwa doa yang dijawab itu sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen, amin saudara. Kenapa sangat penting saudara? Karena Allah pada dasarnya waktu menciptakan manusia, Allah mau mempunyai hubungan dengan kita. Nah, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Tentu kita berbicara kepada Allah, betul saudara, dan Allah menjawab pembicaraan kita. Lalu Allah berbicara kepada kita dan kita menjawab apa yang Allah katakan, saudara ya. Jadi hubungan dua arah. Ketika Allah berbicara kepada kita, saudara, Allah menuntut dari kita apa, saudara? Ketaatan, saudara, betul? Kita mau berespon sama Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Sebaliknya, saudara, ketika kita bicara sama Tuhan, kita mau Tuhan juga respon terhadap apa yang kita katakan. Apa itu, saudara? Ketika kita berbicara kepada Tuhan, itu yang orang sebut itu adalah doa, saudara ya. Ketika kita doa kepada Tuhan, kita ingin Tuhan respon kepada kita, kita ingin Tuhan menjawab doa kita, dan itu adalah kehendak yang sah, itu keinginan yang sangat benar, itu keinginan yang alkitabiah, itu keinginan yang sah, hak kita sebagai umat Tuhan, hak kita lebih daripada umat Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, amin saudara. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita dan membuktikan kita punya hubungan dengan Tuhan. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, itu nomor satu membuktikan bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita adalah umat Allah, kita adalah orang kudus, kita adalah orang pilihannya. Kenapa saudara? Karena doa kita dijawab oleh Dia. Yang kedua saudara, membuktikan bahwa Dia hidup. Ada amin saudara? Bahwa Allah kita itu hidup saudara. Allah itu mendengarkan doa kita. Amin saudara, sehingga bisa membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan ketika doa kita dijawab saudara, membawa hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, membawa kita semakin erat hubungannya dengan Tuhan. Ketika doa kita dijawab, membawa hubungan kita renggang dengan Tuhan. Dan saya juga bilang bahwa waktu lalu bahwa ketika doa kita tidak jawab, banyak orang menggantikannya dengan pernyataan-pernyataan jargon-jargon agamawi saudara, yang gak jelas menurut saya. Oh, Tuhan itu baik. Yes, Tuhan itu baik saudara, saya tidak menolak itu. Tapi Tuhan itu baik, so what saudara? Tuhan itu baik, kebaikannya itu harus kita bisa rasakan, harus dinyatakan dalam hidup kita. Bukan kita cuma percaya bahwa Tuhan itu baik, kita harus mengalami Tuhan itu baik. Bukankah itu yang disebut mengenal Tuhan? Bukan cuma mengatakan Dia baik, tapi mengalami Dia baik, mengalami doanya dijawab. Dan seringkali orang berbicara, oh Tuhan, aku menunggu waktunya, nanti pada waktunya, nanti pada musimnya. Tuhan, Engkau pasti menjawab. Kapan musimnya? Kapan waktunya? Benar saudara, pada waktu musimnya Tuhan akan menjawab. Tapi jangan-jangan saudara, sudah musimnya Tuhan menjawab pun saudara nggak tahu, dan saudara musim itu lewat begitu saja karena sudah tidak tahu prinsip bagaimana Allah bekerja, bagaimana Roh Kudus bergerak dalam hidup kita. Amin saudara ya. Seringkali saudara ya, ketika sebuah kebaktian saudara, kita sibuk ya. Ketika kita evaluasi saudara, orang sibuk dengan hal-hal teknis saudara ya. Orang sibuk dengan teknis, dengan mengatakan, wah tadi lampunya kurang, oh tadi AC-nya kurang, oh tadi ininya kurang. Bagaimana kita bisa membuat supaya tamu tidak lapar, kita berbuat ini dan sebagainya ya. Tapi saudara, itu disinggung saudara, tapi tidak satu orang pun menyinggung bagaimana, kenapa hari ini kita mengalami hadirat Tuhan, kenapa orang ini disembuhkan, kenapa orang ini dilawan oleh Tuhan. Saudara, kita jadi lupa bahwa kita ini makhluk rohani, bahwa kita ini bukan makhluk jasmani saja, tapi lebih daripada makhluk jasmani. Kita adalah anak-anak roh saudara, dan Bapa kita adalah Bapa dari segala roh saudara. Dan karena kita adalah anak, Dia pasti akan menjawab doa kita. Amin saudara ya. Nah, jadi saudara, hari ini saya bicara satu unsur yang sangat penting sekali.
sebelum kita lanjutkan yang lain, karena minggu lalu kita juga bicara bahwa ketika doa kita sesuai dengan firman Tuhan, doa kita sesuai dengan janji Tuhan, doa kita ketika kita mengutip ayat, kita mengambil firman Tuhan, Tuhan berkewajiban menjawab doa kita. Dia harus menggenapi firman-Nya. Bagaimana kalau Tuhan tidak menggenapi firman-Nya? Bagaimana kalau Tuhan lupa menggenapi firman-Nya? Saudara, kalau Tuhan tidak menggenapi firman-Nya, Tuhan lupa menggenapi firman-Nya, Dia bukan Tuhan lagi, saudara. Kenapa, saudara? Seluruh identitasnya, seluruh keberadaannya, Allah yang kudus itu wajib menjawab doa yang diraihkan sesuai dengan firman-Nya. Karena itu adalah sifatnya, itu adalah karakternya, itu adalah identitasnya. Dia tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri, dia tidak mungkin melanggar karakternya. Karena ketika dia melanggar karakternya, dia menyangkal diri sendiri, saudara. Dia tidak bisa menjadi Allah, saudara. Ya. Jadi saudara, Allah kita pasti menjawab doa kita. Allah kita pasti mendengarkan doa kita. Nah saudara, sekarang kita hari ini, saudara, sebelum kita bicara mengenai kita ambil janji firman Tuhan, kita mengambil klaim baca Alkitab, ada satu hal yang lebih penting tentang doa kita, yaitu identitas. Pengertian kita tentang identitas kita, saudara, itu sangat dasar, sangat fundamental, sangat hakiki, sangat mengakar, saudara. Dalam doa kita dijawab oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ketika Tuhan menjawab doa kita, itu bukan apa yang kita kerjakan, tetapi siapa kita, itu yang membuat Tuhan menjawab doa kita. Saya ulangi, saudara, Tuhan menjawab doa saudara bukan karena apa yang saudara lakukan, bukan apa yang sudah kerjakan atau tidak kerjakan, tetapi Tuhan menjawab doa kita adalah karena siapa kita. Identitas itu adalah sangat penting, saudara. Tidak bisa dirubah. Identitas itu dilahirkan, saudara. Makanya saudara, ketika seorang bayi lahir, zaman dulu ketika belum ada USG, saudara, yang pertama orang tua pengen tahu anaknya ini laki atau perempuan. Ya, anak saya laki atau perempuan? Oh dok, anaknya perempuan. Aduh dok, anak saya laki, gitu saudara ya. Identitas itu dilahirkan dan identitas itu tidak bisa dirubah. Identitas adalah the very being, engkau yang sesungguhnya yang telah ada dalam diri engkau. Dan identitas itu adalah kuasa, ya. The very heart atau dasar dari motivasi dan kemampuan kita untuk mengembangkan hidup kita. Identitas tidak bisa diusahakan untuk didapatkan atau dicari dengan cara mendapatkan upah. Identitas datang bukan karena apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Identitas tidak bisa dicapai. Identitas adalah sesuatu yang dilahirkan. Karena itu, saudara, Tuhan telah menetapkan kita, saudara dan saya, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Satu-satunya, saudara, cara kita bisa taat sama firman Tuhan, cara kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, satu-satunya cara supaya kita tidak lagi berubah menjadi pendosa, saudara, kita harus dilahirkan kembali. Karena saudara, begitu sudah dilahirkan kembali, seluruh identitas saudara dan identitas saya berubah. Ada amin, saudara. Ya. Jadi saudara ngerti nggak, saudara? Begitu pentingnya identitas itu, saudara, sehingga saudara dan saya tidak cukup bertobat saja, saudara dan saya tidak cukup harus dihapuskan dosanya saja. Bahkan Allah harus menciptakan saudara dan saya kembali menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, sebab barang siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, the new creation. Allah menciptakan ulang, saudara. Allah menghembuskan nafasnya kembali kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bukanlah orang yang hidup di bawah pemerintahan Adam pertama, tapi saudara dan saya adalah orang yang hidup di bawah pemerintahan Adam yang kedua. Dan ketika kita hidup di bawah pemerintahan Adam yang kedua, our identity, identitas dasar pokok kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang benar. Tidak ada satu orang pun yang lahir baru yang ingin hidup dalam dosa. Yes, mereka bisa jatuh dalam dosa. Iya, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Iya, kita bisa berbuat dalam kesalahan. Tetapi saudara, kita tidak akan bisa menikmati seperti Adam pertama. Kita tidak mau tinggal dalam dosa itu, saudara. Karena that is not our identity. Itu bukan identitas kita. Walaupun saudara, seorang anak dilahirkan sebagai laki, dia bisa mencoba hidup bukan sebagai laki. Atau seorang dilahirkan sebagai wanita, dia mencoba hidup tidak seperti wanita. Iya, kita bisa memilih seperti itu. Seperti juga orang benar bisa menolak untuk hidup benar.
bisa menolak untuk menganggap bahwa dirinya adalah orang berdosa. Tetapi saudara, menolak identitas saudara akan membunuh saudara, membunuh kemampuan saudara, membunuh kreativitas saudara, dan membunuh saudara punya being. Saudara akan merasa kosong di dalam. Kenapa saudara? Because you don't live according to your identity. Ada amin saudara. Jadi saudara, identitas kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi hamba Tuhan saja saudara. Kita adalah anak-anak yang melayani dengan kerendahan hati seperti hamba. Tapi saudara, kita bukan hamba. Identitas saudara dan saya bukan hamba Tuhan saudara. Identitas saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kenapa saudara? Karena seorang hamba Tuhan melakukan tugas, dia melakukan apa yang diperintahkan, tetapi dia tidak mewarisi identity daripada bapaknya. Dia tidak mewarisi karakter kepribadian daripada ayahnya. Tapi saudara, ketika saudara menjadi anak, saudara dan saya mewarisi His holiness, His righteousness, His mercy, His justice, His power. Saudara dan saya mewarisi keadilannya, kebenarannya, belas kasihannya. Sudah mewarisi kebenarannya. Karena semua identity itu di-inherited, diwariskan turun ke bawah. Dan karena kita adalah anak saudara, kita berhak doa-doa kita dijawab. Karena adalah kewajiban seorang ayah, ketika anaknya berseru papa, ayahnya hadir di situ. Betul saudara? Amin. Karena itu saudara, it's not what you do that moves God. Bukan karena apa yang saudara lakukan itu yang menggerakkan Allah menjawab doa saudara. Is who you are. Siapa saudara, itu yang membuat Allah bergerak dan menjawab doa saudara. Allah sebagai Bapa kita punya kewajiban, punya tugas untuk menjawab doa kita. Karena itu saudara, Yesus mengatakan, dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa diperlakukan dalam anak. Kata Tuhan, jikalau engkau minta kepada sesuatu kepadaku dalam namaku, kepadaku siapa saudara? Kepada Bapa di surga. Kenapa saudara? Saya tidak mungkin saudara meminta seseorang dalam nama orang itu. Saya datang ya minta barang kepada Pak Amir karena atas perintah Pak Amir. Nggak mungkin saudara ya. Saya pasti bilang, saya datang ke Pak Amir karena perintah Pak Budi. Atas nama Pak Budi saya minta ini sesuatu itu dibayar saudara ya. Berarti saudara, ketika Yesus bilang sesuatu kau minta dalam namaku, artinya kepada Bapa di surga dan dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Lalu kenapa Yesus mengatakan bahwa Bapakku lebih besar saudara? Mengenal dan mengakui dan mengerti bahwa Allah adalah Bapa kita, memberikan kita kuasa signifikan yang ultimate, yang terbesar. Kuasa yang terbesar saudara akan bertumbuh dalam hidup kita ketika kita tahu bahwa Allah adalah Bapa kita. Keberanian yang terbesar akan lahir dalam hati kita, akan bertumbuh dalam hati kita. Konviksi terbesar akan tumbuh dalam hati kita ketika kita tahu bahwa Allah adalah Bapa kita. Dia adalah Allah buat orang lain, tapi bagi saudara dan saya, Dia adalah Bapa. Dan itu memberikan kuasa doa yang powerful saudara. Sebab itu Yesus mengatakan, apapun yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan lakukannya. Kenapa saudara? Ketika saudara dan saya meminta di dalam nama Yesus, status identitas kita sama dengan Yesus, persis sama. Kita adalah anak. Sebab itu, dan 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, dia yang tidak pernah berbuat dosa, saudara, dibuat dosa karena kita, supaya saudara, Yesus tidak pernah bikin dosa saudara.
So Yesus sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Tetapi saudara, karena dia tidak pernah berbuat dosa, saudara, dia ada persembahan yang sempurna. Dan dia dijadikan oleh Allah menjadi dosa, walaupun dia tidak pernah berbuat dosa. Supaya saudara, kita yang tidak pernah berbuat benar dijadikan orang benar. Terjadi pertukaran tempat, saudara. Dia yang tidak berbuat dosa dibuat dosa karena kita, supaya kita yang tidak pernah berbuat benar menjadi orang benar karena dia. Amin, saudara. Jadi kebenaran dalam hidup kita itu dilahirkan. Saudara dan saya dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya dilahirkan menjadi anak-anak Kristus. Itu memberikan kuasa dalam doa kita, saudara, karena kita mengenal dia sebagai Allah kita. Nah, saudara, seluruh pertempuran di muka bumi ini, dasar pertempuran rohani di muka bumi ini sesungguhnya, saudara, dasar iblis menyerang hidup kita, saudara, seluruhnya serangan pertama dan terutama, dan saudara kalau perhatikan apa yang terjadi di dunia ini, the very thing, sesuatu yang mereka serang itu adalah, kalau saudara tarik akarnya, semua adalah identity saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian pertama ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Allah menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di muka bumi. Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. In the beginning, pada dasar pertama ketika Allah menciptakan saudara, Allah menciptakan Adam yang pertama. Adam yang pertama sudah diciptakan, saudara, dalam rupa dan gambar Allah. Amin, saudara. Ya, Adam pertama diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. They have the identity, sudah. Mereka punya identitas sebagai anak-anak Allah. Mereka diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Artinya apa, saudara? Segala sesuatu tentang Allah, the whole is being, Adam dan Hawa punya potensi untuk mencapai itu. His righteousness, His holiness, His love, His mercy, His forgiveness, His character, semua tentang Allah. Kebenarannya, keadilannya, belas kasihannya, kekudusannya tertanam dalam diri Adam dan Hawa. Dan itu mereka akan bertumbuh seperti gambar bapaknya, saudara. Kemudian saudara, iblis datang kepada Hawa di dalam Kejadian 3 yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini, dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Bukan, saudara ya, ular, saudara, tahu sesuatu tapi dia tidak maha tahu. Dia cuma dengar-dengar aja, saudara. Dia dengar bahwa Tuhan berperintahkan bahwa ada sesuatu yang tidak boleh Adam dan Hawa makan, tapi dia nggak tahu apa itu, saudara. Dia pancing, saudara, ya. Jadi saudara, musuh kita tidak tahu pikiran kita, saudara. Tapi sebenarnya, saudara, datanya itu dibocorkan dari siapa, saudara? Karena Hawa yang membocorkan data itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun kamu meraba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Apa yang ular tawarkan kepada Hawa, saudara? Apa yang ular serang dalam diri manusia? Ular katakan kepada Hawa, pada waktu kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Loh, saudara, Hawa itu sudah seperti Allah. Dia ciptakan dalam rupa dan teladan Allah. Dia tidak perlu lagi jadi seperti Allah. Yang tidak seperti Allah itu ular, bukan Hawa, saudara. Ya. Dan the first thing, hal pertama yang diserang oleh musuh adalah identity. Kenapa, saudara? If he cannot take out your identity, he cannot beat you. Kalau dia tidak bisa mengambil identitas saudara, dia tidak bisa mengalahkan saudara. Amin. Ya. Demikian begitu pentingnya identitas, pengertian kita tentang identitas kita.
Mari kita lihat apa yang terjadi pada Yesus. Di dalam Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit dan turun Roh Kudus dan burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, You are my beloved son, in you I am well pleased. Apa yang Allah Bapa katakan kepada Yesus saat itu, saudara? Yesus baru mau memulai perjalanan rohaninya. Yesus dibaptis, saudara. Yesus keluar dari baptisan itu seperti kita baru lahir baru, saudara ya. Dan kita mau memulai perjalanan rohani kita, saudara. Dan sewaktu Yesus mau memulai perjalanan rohani, saudara, Roh Kudus turun, saudara, ya, ke atasnya, dan terdengar suara dari Bapa tentang Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, You are my beloved son. Engkau adalah anakku yang kukasihi. In you I am well pleased. Kepadamu aku berkenan. Apa yang Bapak kata tentang anaknya? 3 things, saudara. You are my son. Engkau adalah anakku. Hubungan engkau dengan aku adalah Bapa dan anak. I'm your father, and as a father, saudara, sebagai seorang ayah, saudara, saya ayah yang di muka bumi ini, I have responsible to my son and my daughter. I have responsible to their success. I have responsible kepada apa yang mereka butuhkan. I have responsible to protect them. Siapa yang tanggung jawab, saudara, akan kesuksesan mereka? Siapa yang tanggung jawab akan kebutuhan mereka? Siapa yang tanggung jawab, saudara, apa yang mereka perlukan dalam hidup? Siapa yang tanggung jawab untuk membimbing mereka? Siapa yang tanggung jawab untuk mereka mencapai tujuan mereka? Siapa yang tanggung jawab untuk berbicara kepada mereka? Siapa yang tanggung jawab untuk kebutuhan rohani mereka? Siapa yang tanggung jawab untuk punya waktu sama mereka? Kenapa, saudara? Bukan karena apa yang mereka perbuat, because they are my son. Karena mereka adalah anak saya. Demikian pula, saudara, you and me, saudara dan saya, adalah anak Bapa di surga. When you cry to him, dia sudah berteriak kepada dia, in the name of Jesus, nama Yesus, dia akan segera menjawab doa, saudara. Amin, saudara. Pertama, saudara, Allah membawa you are my son, and not just son, beloved. Engkaulah anakku yang kukasihi. You and I are loved and accepted. Saudara dan saya dikasihi, diterima. Your uniqueness, keunikan saudara, kekhasan saudara sudah berbeda sama orang lain. Saudara mempunyai kelemahan, but you are accepted. Engkau diterima, engkau diampuni, because you and me, we are son. You are my beloved son, in whom I am well pleased. Kepadamulah aku berkenan. Padahal Yesus melakukan apa-apa, saudara? Bapak bilang, I am well pleased. Artinya apa, saudara? He guarantee, dia jamin kepada Yesus bahwa dia akan mencapai tujuan hidupnya. Amin, saudara. Demikian pula, saudara, ketika kita mengenal Bapa kita, Allah adalah Bapa kita, kita tahu dia menjamin kita mencapai panggilan hidup kita. Bukan karena kemampuan saudara, bukan kecakapan saudara, because it's who your fathers makes you different. Amin, saudara. Ya. Jadi apa yang Allah berikan, saudara, sebelum Yesus melakukan pelayanan? Identity, ya. Kemudian saudara sudah tahu ceritanya, saudara. Lalu saudara dicobai, saudara. Yesus dicobai. Yesus pergi ke padang gurun, saudara, dan di situ dia berpuasa 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dan ketika pada puncaknya, di puncak kelemahan Yesus, karena sudah 40 hari dia tidak makan apa-apa, dikatakan sesudah waktu itu ia lapar. Di titik Yesus terendah dan terlemah dalam hidupnya, iblis datang kepadanya. Dikatakan gini, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Tuhan, do something dong. Lakukan sesuatu, lakukan mujizat. Kalau kamu benar-benar orang berhasil, kalau benar-benar Tuhan sayang sama kamu, buktikan dengan perbuatan kamu. Itu yang dunia tawaran kepada kita, saudara. Lakukan. Buktikan kamu cakap, buktikan kau bekerja lebih baik daripada orang lain. Buktikan pekerjaan kamu untuk membuktikan bahwa kamu orang sukses. Kamu harus bekerja banting tulang sampai tengah malam untuk membuktikan itu. What you do? Yesus jawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. It's not what I do determine me, tapi what God says about me determine me. Ada amin, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Kesuksesan saudara bukan apa yang saudara lakukan,
Bukan apa yang orang lain katakan tentang saudara akan menentukan kesuksesan saudara. But what he says about us, apa yang dia katakan tentang kita, is above everything in our life. Di atas segala sesuatu yang orang lain katakan tentang kita. Ada amin saudara. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. But what he says, apa yang dia katakan itu tetap saudara. Firman Tuhan itu tetap. What he says about us sebagai anak, that never change, itu tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tetap, kata firman Tuhan. Amin saudara. Itu yang sudah harus pegang dalam hati saudara. Dan kemudian iblis membawa dia saudara ke tempat yang tinggi. Dan kata sekejap dikasih lihat ya, semua kerajaan dunia, dibilangnya. Dan iblis bilang semua kemuliaan itu akan diberikan kepadamu, dalam Lukas 4 ya. Semua kemuliaan itu akan diberikan kepadamu. Aku akan berikan engkau apa saja yang kau kehendaki jika engkau menyembah aku. Apa yang Yesus ditawarkan saudara? Kekayaan dunia. Dunia ini selalu menyerang kita dengan pertanyaan, what do you have? Kamu udah punya mobil berapa? Punya handphone berapa? Punya rumah berapa? Bahkan saudara, kalau saudara udah menjadi orang Kristen pun, iblis itu membungkus dengan gula-gula rohani. Udah punya jemaat berapa? What do you have? Ya, kamu udah punya apa? Ya, itu determine you punya identity, saudara. Sekali lagi, saudara, Yesus menolak menyembah iblis untuk mendapatkan identity. Dia hanya mau menyembah Allah saja, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, identitas saudara diperkuat ketika saudara dan saya hidup dalam menyembah Tuhan. Kita semakin mengerti identitas kita di dalam Tuhan. Dan kemudian saudara, iblis membawanya lagi saudara ke bait suci dan mengatakan, jika engkau anak Allah. Saudara lihat nggak saudara identitasnya? Emangnya lu anak Tuhan? Beneran kamu anak Tuhan? Yang benar kamu anak Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan, buktikan dong, lakukan sesuatu dong, jatuhkan dirimu dari sini. Show them. Ya. Tunjukkan kepada mereka ya kehebatan kamu. Tunjukkan kepada mereka keberhasilan kamu. Then you have identity. Tunjukkan mereka rohani kamu. Karena itu di bait suci. Then you have identity. Ya. Buktikan bahwa Allah beserta dengan kamu. Pakai ayat Alkitab saudara. Tapi Yesus jawab bahwa dia tidak mau mencobai Tuhan. Amin saudara. Yesus strong because saudara. Ya. Dia tahu identitasnya. Bukan karena apa yang dia lakukan. Bukan karena apa yang dia punya, bukan apa yang orang lain katakan tentang dia. Amin saudara. Ya. Jatuhlah dari bait suci, tunjukkan biar orang semua bisa lihat dan berkata, oh engkau anak Tuhan. No, it's not what other people say about us, it's not what we have. Bukan karena apa yang kita punya, it's not because what we do, bukan apa yang kita lakukan, it's not because what people say about us, apa yang orang lain katakan. Itu tentunya identitas kita. No. Semua identitas kita dilahirkan. Ada amin saudara. From identity. Dari identitas kita, pengertian identitas kita. Kemudian kita akan mengalir pekerjaan hidup di dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Because we understand our identity. Karena kita mengerti identitas kita. Ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saudara, start pertumbuhan kita agar kita tahu bahwa kita adalah anak Allah dan bahwa dosa kita telah diampuni karena namanya. Amin saudara. Dan saudara, dari situ saudara kita bertumbuh saudara. Identitas kita mulai bertumbuh dan jadi kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, bukan apa yang orang lain katakan, bukan ada apa yang bisa kita lakukan saudara. Ya. Saudara lihat di dunia ini saudara, semua yang dunia kerjakan sekarang, saudara lihat majalah, saudara lihat iklan, saudara lihat semuanya ya yang ada di dunia ini, all they do, apa yang mereka lakukan adalah the definition of success, definisi sukses. Berbagai macam cara ada pengajaran apa zaman sekarang saudara, di mana sudah bisa nonton YouTube ya. Ya, dan saudara bisa searching ya, saudara bisa Google saudara ya, dan saudara segala macam informasi masuk dalam diri saudara ya. Kebanyakan informasi yang masuk
adalah definisi orang sukses. Itu makanya paling laku saudara untuk anak-anak muda. Untuk sukses saya harus pakai baju apa? Saya harus buat apa tuh jadi sukses? Harus orang lain ngomong apa tentang saya itu definisi saya sukses? Apa yang saya harus punya? Prestasi apa yang saya harus capai untuk menjadi sukses? Dan everything, apa yang dunia ini lakukan adalah try to define you, untuk mendefinisikan saudara. Sekali saudara mengizinkan dunia ini mendefinisikan saudara, justru sudah kehilangan your destiny. Kau kehilangan panggilanmu, karena this world, dunia ini cannot define you. Saudara dan saya are not defined by what we do, but what we have, but what people say about us. Saudara dan saya tidak didefinisi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, apa yang orang lain katakan tentang kita. We are defined, kita didefinisi because whom we are born. Ya, dari siapa kita lahir. Dan saudara, kita adalah anak-anak Allah. Kita lahir dari Allah. Karena itu Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua, katakan semua saudara. Amin. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi saudara, untuk bisa mengalahkan dunia, saudara harus lahir dari Allah. Bukan apa yang saudara perbuat. Ada amin saudara ya. Saudara dan saya lahir dari Allah. Kasihan saya saudara, ketika orang baru bertobat, saudara, mereka malu dan tidak berani bersaksi kepada teman-temannya bahwa dia sudah bertobat, karena dia takut perbuatannya masih salah. Dia takut nanti dia menjadi gagal dalam berbuat. Kenapa saudara? Karena itu jebakan iblis. Sudah dia pikir setelah dia berbuat, Allah akan lebih senang dalam hidupnya. No. God love you because you are born from Him. Amin saudara. Allah mengasihi saudara karena sudah lahir dari Dia. Dan ketika saudara mengerti bahwa saudara lahir daripada Dia, itu yang mengalahkan dunia. Amin saudara. And ini ada dasar yang sangat penting saudara, untuk kita mengerti dan membuat doa kita dijawab sama Tuhan. Tanpa saudara mengerti ini saudara, doa saudara akan menjadi lemah ya. Kenapa saudara? Karena saudara selalu pikir, saya udah bikin apa ya Tuhan jawab doa saya? Saya udah kasih prestasi apa ya? Orang lain udah ngomong apa tentang saya membuat Tuhan menjawab doa saya? Tapi ketika saudara dan saya mengerti bahwa kita adalah anak saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut kepada janji-janji firman Tuhan, tetapi dengan dasar yang paling radikal, yang paling hakiki dalam hidup kita, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. When we understand this, ketika kita mengerti ini saudara, doa saudara akan mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Amin. Karena itu saudara, setiap pagi kita bangun dan kita mengatakan, Tuhan Bapa, terima kasih, Engkau adalah Bapakku, aku adalah anakmu yang Kau kekasihi. Kepadamu, kepadakulah Engkau berkenan, Engkau senang melihat aku, because I'm your son. Amin saudara ya. Jadi ini adalah dasar untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berdoa biar firman sederhana ini Tuhan, ini firman tertanam kuat dalam hati kami, untuk kami mengerti siapa kami di dalam Engkau, dan kami terus bertumbuh dan menjadi orang-orang dewasa rohani, mengalami Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, sampai jumpa minggu depan. God bless you.